Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sapaan teduh pada hari ini. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, atas segala kebaikan, kasih dan penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan di pagi hari ini, di mana Tuhan sudah membangunkan kami dari tidur kami, memberikan kami tetap kesempatan untuk melanjutkan kehidupan kami. Tapi sebelum itu Bapa, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu, agar ini boleh menjadi kekuatan dan juga penuntun dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, berfirmanlah di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kolose 2 ayat 7 yang menjadi sapaan teduh kita pada hari ini, firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, Bapak Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, akar merupakan bagian yang terpenting dalam tumbuhan. Selain untuk menyerap air dan juga zat-zat penting lainnya untuk pertumbuhan tumbuhan, akar juga adalah pondasi bagi tumbuhan agar tetap boleh berdiri kokoh di tanah. Sehingga tumbuhan bisa bertahan dari terjangan angin kencang dan juga hujan yang lebat. Itu dipengaruhi oleh bagaimana kekuatan akarnya. Sebuah tumbuhan tidak akan mudah tumbang atau rubuh oleh karena dia memiliki akar yang kuat tertancap ke dalam tanah. Akarnya menjadi pengikat yang kuat. Dan kalau kita lihat ini seperti pohon kurma. Pohon kurma sering dijuluki sebagai pohon yang tahan banting. Pohon kurma dapat bertahan di padang gurun yang tandus, gersang, kering, bahkan ketika diterjang badai pasir yang dahsyat. Mengapa demikian? Ternyata pohon kurma punya rahasia kekuatan di akar-akarnya. Dan ini boleh terjadi melalui proses pertumbuhan pohon kurma tersebut. Yang mana kalau kita perhatikan jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pohon kurma itu ketika ditanam ke dalam lubang pasir, para petani di daerah Timur Tengah biasanya menutup lubang itu dengan batu. Dengan adanya batu tersebut, biji kurma dipaksa untuk berjuang bertumbuh ke atas. Dan ketika biji kurma itu berusaha berjuang untuk bertumbuh ke atas, akhirnya akar-akarnya semakin tertancap, kokoh, terikat ke dalam tanah. Dengan kata lain, batu yang menutupi lubang biji pohon kurma tadi memaksimalkan pertumbuhan pohon kurma tersebut. Akar-akar dari pohon kurma itu semakin kuat dan akhirnya semakin bertumbuh ke atas, bahkan batu yang tadi menutupinya pun bisa digulingkan. Ya, demikian juga dengan kehidupan. Melalui sapaan teduh kita Kolose 2 ayat 7, ini merupakan pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pada saat itu,
yang mana jemaat di Kolose sedang menghadapi sebuah pergumulan yang sangat besar. Ketika mereka baru-baru mengikut Kristus, menerima Kristus dalam kehidupan mereka, mereka harus diperhadapkan dengan tantangan berkembangnya ajaran-ajaran yang bisa membuat mereka terpengaruh dan meninggalkan Kristus dalam kehidupan mereka. Banyak tekanan-tekanan yang harus mereka terima pada saat itu dari ajaran-ajaran kepercayaan lain, yang tidak sedikit itu membuat mereka menderita, membuat mereka bimbang, membuat mereka gundah gulana. Oleh karena itu Rasul Paulus memakai kata akar, menganalogikan demikianlah seharusnya iman mereka, kehidupan mereka. Kalaupun ada tekanan di sana sini, mereka harus tetap berakar di dalam Kristus, di dalam pengajaran Kristus. Menjadikan firman Tuhan menjadi makanan iman mereka, rohani mereka. Dan ketika kehidupan mereka tetap berakar di dalam Kristus, di dalam pengajaran Kristus, tantangan apapun yang menekan, pasti mereka akan sanggup tetap bertumbuh. Demikian juga dengan kehidupan kita, anak-anak Tuhan pada saat ini. Kehidupan kita tidak pernah terlepas dari pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan kehidupan. Tekanan demi tekanan yang sering datang menguji kehidupan kita, menguji iman kita. Oleh karena itu firman Tuhan pada hari ini mengajak kita, mengingatkan kita, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetaplah berakar di dalam Kristus. Jadikan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita, sehingga ketika iman kita tertancap dengan dalam di dalam firman Tuhan, di dalam Kristus, itu tidak akan membuat kita goyah dalam menghadapi kehidupan ini. Demikian sapaan teduh pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami agar tetap senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, dengan senantiasa mau dengar-dengaran akan firman-Mu, melakukan apa yang Engkau firmankan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini. Demikian juga pada kesempatan ini Tuhan, dalam syafaat kami mau berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan yang tergabung dalam tim gugus tugas, baik tingkatan klasis kami maupun runggun-runggun yang ada di tengah-tengah GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Mari Tuhan, Engkau yang tetap berkuasa atas setiap anak-anak-Mu yang sudah memberikan dirinya untuk mengurusi setiap pergumulan persoalan di tengah-tengah jemaat Tuhan, khususnya dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, Kau yang memberikan setiap anak-anak-Mu ini hikmat kebijaksanaan, sehingga boleh mengaturkan program dengan sebaik-baiknya, boleh menjangkau jiwa sebanyak-banyaknya, dalam keadaan sakit pun tetap menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan dari setiap anak-anak Tuhan dalam tim gugus tugas, dan juga memberkati setiap keluarga, sehingga damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan tetap melingkupi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Seluruh kehidupan kami pada saat ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya hari ini juga boleh kami lalui dengan sukacita, dengan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.